Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan anak usia dini dan prinsip-prinsip perkembangan peserta didik SD dan MI. Yang pertama, ada pengertian perkembangan anak usia dini. Di dalam perkembangan anak usia dini juga terjadi proses perubahan yang bersifat kemajuan dan kemunduran. Misalnya, anak-anak tumbuh gigi, tapi pada saat yang sama, anak-anak juga mengalami sakit akibat pertumbuhan gigi tersebut. Anak-anak usia dini merupakan masa yang sangat penting dalam keseluruhan tahapan perkembangan manusia. Pada masa-masa usia 0-6 tahun, terjadi lonjakan perkembangan yang tidak terulang pada periode berikutnya. Para ahli menyebutnya sebagai Golden Age atau masa keemasan. Sebab pada usia ini terjadi perkembangan yang sangat menakjubkan dan terbaik pada usia dini. Perkembangan yang menakjubkan tersebut mencakup perkembangan fisik dan juga psikis. Dari segi fisik, anak mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, mulai dari pertumbuhan sel-sel otak, organ tubuh, hingga perkembangan kemampuan motorik kasar dan halus. Perkembangan anak usia dini mencakup berbagai aspek. Secara umum, perkembangan anak usia dini mencakup perkembangan fisik, sosial, emosional, dan kognitif. Namun, beberapa ahli mengembangkan menjadi aspek-aspek perkembangan yang lebih terperinci. Tetapi, dari beberapa pendapat bisa ditarik kesimpulan bahwa perkembangan anak usia dini mencakup 8 aspek. Yang pertama, perkembangan fisik, yang kedua, perkembangan kognitif, yang ketiga, perkembangan bahasa, yang keempat, perkembangan sosial, yang kelima, perkembangan moral, yang keenam, perkembangan emosional, dan yang ketujuh, perkembangan agama, serta yang terakhir adalah perkembangan kepribadian. Lanjut, kita ke prinsip-prinsip perkembangan peserta didik tingkat MI atau SD. Anak-anak sebagai individu mengalami perkembangan yang tak pernah henti-hentinya. Pemahaman yang baik tentang perkembangan anak akan membantu pendidik untuk memberi perlakuan yang baik kepada anak-anak. Perkembangan anak pada dasarnya merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam seluruh aspek yang ada dalam diri anak, seperti aspek fisik, aspek sosial, aspek emosi, aspek kognitif, dan lain-lain. Di dalam perkembangan anak terdapat berbagai aturan tertentu yang disebut dengan prinsip-prinsip perkembangan. Berbagai prinsip-prinsip perkembangan tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan adalah proses yang tak berakhir. Artinya, manusia akan berkembang dan berubah serta dipengaruhi terus oleh pengalaman sepanjang hayatnya, baik dalam aspek fisik maupun aspek psikis dan sosial. Perkembangan ini terjadi dalam proses yang tidak berakhir, ditandai dengan tercapainya kematangan fisik. Yang kedua, ada setiap anak bersifat individual dan berkembang sesuai dengan perkembangannya. Dalam prinsip ini, tidak semua anak yang sama usianya mempunyai perkembangan yang sama, karena anak bersifat individual yang berbeda antara satu dengan yang lain. Karena setiap anak memiliki tingkat penguasaan yang bervariasi, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang. Semua itu ditentukan oleh faktor bawaan dan pengaruh belajar yang dimiliki anak. Setiap anak adalah pribadi yang unik, dengan pola dan waktu pertumbuhan bersifat individual. Sebagaimana halnya untuk kepribadian, temperamen, dan gaya belajar, serta latar belakang dan pengalaman keluarga. Yang ketiga, semua aspek perkembangan saling berkaitan. Aspek perkembangan anak yang berupa perkembangan fisik, sosial, emosi, kognitif, dan spiritual itu adalah saling berhubungan erat dengan aspek lainnya. Perkembangan dalam satu aspek dapat membatasi atau memfasilitasi perkembangan pada aspek-aspek lainnya. Anak yang secara fisik berkembang sehat akan cenderung menunjukkan konsepsi diri yang positif. Yang keempat nih, ada perkembangan berlangsung dari kemampuan bersifat umum menuju kemampuan yang bersifat khusus.
Perkembangan bergerak dari tanggapan umum menuju yang lebih khusus, seperti halnya pada awal perkembangan peserta didik berinteraksi dengan lingkungan, maka peserta didik akan mendapatkan tanggapan secara umum. Baru setelah itu akan mendapatkan tanggapan secara khusus dan makin terperinci. Yang kelima atau yang terakhir, ada perkembangan itu terarah dan dapat diramalkan. Prinsip ini berarti yang pertama, bergerak dari kepala ke kaki, dari dalam keluar. Yang kedua, bergerak dari struktur ke fungsi. Yang ketiga, bergerak dari yang umum menuju yang khusus. Yang keempat, bergerak dari yang konkret menuju ke abstrak. Yang kelima, bergerak dari egosentris ke perspektif menuju pemahaman. Yang keenam, bergerak dari heteronom ke otonom. Yang ketujuh, bergerak spiral ke arah tujuan. Perkembangan anak berlangsung dalam sebuah tahapan yang relatif teratur, di mana kemampuan-kemampuan, keterampilan-keterampilan, serta pengetahuan-pengetahuan lanjut anak terbangun atas kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan anak sebelumnya. Riset perkembangan manusia menunjukkan bahwa tahapan-tahapan pertumbuhan dan perubahan anak usia dini pada tahun pertama, yakni usia 9 tahun, rentang kehidupan relatif stabil dan dapat diprediksi. Tahapannya perubahan-perubahan yang dapat diramalkan ini terjadi pada semua bagian perkembangan, seperti perkembangan fisik, perkembangan emosional, perkembangan sosial, perkembangan bahasa, juga perkembangan kognitif. Pengetahuan mengenai perkembangan yang khas untuk setiap rentang anak usia dini membantu para orang tua atau pendidik untuk mempersiapkan lingkungan belajar dan merencanakan tujuan-tujuan kurikulum yang realistik dan pengalaman-pengalaman belajar yang tepat menurut perkembangan anak. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.